peristiwa pengembalian uterus. Jadi kalau yang normal disebut involusinya normal, tapi kalau tidak normal namanya subinvolusi. Itu dua ya, jadi laktasi, involusi, yang satu lagi keluarnya ASI. Darah. Namanya apa? Lohea. Ya, lohea ada berapa macam? Hari pertama, hari kedua disebut lohea rubra. Warnanya merah segar, ya kan? Kayak Anda mens, hari pertama, hari kedua darahnya masih segar, masih merah. Hari ketiga sampai hari keempat, hari kelima ya, hari kelima 3 sampai 5 ya, namanya sanguinolenta ya. Dan hari kelima sampai ketujuh kekuningan, putih kekuningan, namanya serosa ya. Hari ke-7 sampai ke seterusnya sampai 40 hari alba, putih, hanya scratch putih. Jadi itu yang dilakukan pada pemeriksaan ibu nifas ya. Jadi pada saat kalau nanti Anda praktek di ruang perawatan nifas, setiap pagi Anda melakukan perperium yang dimulai dari pemeriksaan PTV, suhu, nadi, pernapasan seperti biasa ya. Suhu, nadi, pernapasan, tekanan darah. Kemudian baru Anda melakukan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik dimulai dari mana? Dari mata. Kenapa? Konjungtiva harus dilihat. Adanya. Iya, ada anemis atau tidak? Karena kan dia habis melahirkan, keluar darah. Ya. Jadi kita lihat matanya, kita lihat konjungtivanya, keduanya anemis atau tidak, itu yang penting. Kemudian kita lihat payudaranya. Nah, payudara postpartum yang dilihat kan tadi pada antenatal kita lihat puting susunya, areola mamenya ya, apakah ada kolostrum atau tidak. Nah, pada postpartum juga demikian. Cuman pada postpartum kita harus raba, ada nggak pembengkakan ya. Jadi dia suka kalau produksi ASI suka terjadi pembengkakan. Puting susunya ini kelihatan menonjol, areola mamenya bersih ya. Nah, kedua putih payudara bengkak. Ibu sakit ya Bu ya? Ya, nanti karena bengkak nanti saya lakukan perawatan payudara ya. Oke, setelah itu kita turun ke perutnya. Nah, postpartum yang normal, uterus itu akan kembali mengecil setelah plasenta lahir. Uterus setinggi pusat normalnya. Ya, uterus setinggi pusat. Jadi kalau kita raba seperti kehamilan 24 minggu, cuman lebih kecil, tapi setingginya adalah di pusat. Terabanya keras. Ya, terabanya keras sepusat. Setiap hari dia akan turun 1 cm. 1 cm atau 1 jari. Jadi kalau dia postpartum nih, sekarang udah lahir, besok kita periksa, kalau dia terjadi penurunan yang normal, maka tinggi fundus uteri akan turun 1 jari atau 1 cm. Hari kedua turun 2 cm, hari ketiga turun 3 cm. Ya. Hari keempat setengah pusat simfisis, hari kelima sudah tidak teraba karena dia sudah masuk ke dalam. Jadi pada saat Anda melakukan perperium, Anda raba tinggi fundus uterinya, berapa tingginya, apakah sesuai dengan ketentuan tadi. Kalau misalnya hari ketiga Anda lakukan perperium, Anda raba, ternyata tinggi fundus uterinya sepusat, normal nggak? Enggak. Jadi apa yang terjadi? Terjadi subinvolusi, artinya kembalinya alat reproduksi tidak normal. Anda bisa bandingkan ini ke perdarahan. Karena biasanya uterus yang tidak kembali normal karena mungkin ada perdarahan di dalam. Ya. Jadi itu ada raba, oh ternyata ini hari kedua ya. 2 jari di bawah pusat, kontraksinya keras, berarti ini normal. Ya. Kemudian baru kita lihat lohea. Nah, kita lihat lohea, tentunya sambil kita lakukan perawatan. Lihat jahitannya ya, sekalian mau lihat kontrol darahnya. Jadi ibu tolong dibuka yuk, soketnya dibuka, kemudian ibu tekuk kakinya ya. Jadi perhatikan profesinya ya.
Kemudian ini adalah tekniknya steril apa bersih? Bersih. Bersih ya. Jadi ini tekniknya bersih. Kemudian ini bersih. Ini dibuka, dibiasakan kalau buka ya posisinya. Nah, kemudian kita peres, kita ambil peres di sini. Ya. Kemudian kita buka, tangan kiri membuka labia, tangan kanan pegang ini, hapus kapas dari atas ke bawah, labia mayor dulu sampai ke anus, buang. Ya, itu satu. Kemudian kita lakukan hapus dari ini ke ini, buang, ya. Kemudian labia minor. Labia minor, buka dalamnya ya, kita buka sampai ke anus, buang. Jadi minimal 5 kali ya, 5 kali dari labia minor kanan. Kemudian baru vestibulum. Vestibulum itu dari tengah ya, dari tengah, dari klitoris sampai ke uretra, orifisium uretra, vagina sampai ke bawah. Nah, biasanya kalau orang lahir normal, jahitan luka perineum itu dia tidak ke tengah. Ini namanya medio, ya. Karena apa? Kalau dia robeknya ke tengah sini, itu anusnya bisa terobek, maka jaringan anusnya bisa bermasalah. Oleh karena itu bisa menjadi ruptur total. Nah, oleh karena itu biasanya lakukan episiotomi itu ke kiri atau ke kanan. Jadi ini disebut lateral, mediolateral. Ya, mediolateral kiri atau mediolateral kanan. Nah, kemudian untuk kita lihat bagaimana kondisi lukanya, ya, kita lakukan usapan kepada luka. Ya, kalau dia mediolateral kiri, kita lakukan, nah, kita bersihin lukanya. Ya, maka kita lihat di sini lukanya. Mengkaji luka pakai apa? Pakai metode apa? Reda kan singkatan. R-nya apa? Reda. R-nya apa? Redness. Ada nggak kemerahan di luka ini? Ya, redness. E-nya reda. Edema. Ada nggak udem di jahitannya? Kemudian E yang keduanya, jadi dia double reda tuh double E. Ekimosis. Ekimosis tuh kalau kayak luka itu ada biru-biru di pinggirnya, biru merah gitu, lembam. Lembam ya namanya dipanggil. Lebam. Nah, itu dilihat di pinggir-pinggirnya, ada nggak ekimosis. Kemudian D-nya itu discharge. Discharge itu cairan yang keluar, ya. Dilihat jaringannya. Kalau jahitannya rapet, itu menandakan dia bagus, ya. Artinya tidak ada cairan yang keluar dari situ. Kemudian A-nya approximate. Approximate itu penyatuan jaringan. Ya, jadi kalau lukanya itu bagus, penyatuan jaringannya pasti rapat sehingga tidak ada bagian benang yang terbuka. Kalaupun ada benang yang terbuka, jaringannya sudah menutup dengan rapat. Ya. Jadi nanti Anda harus menjelaskan, saya melakukan identifikasi kondisi dari luka perineum. Ternyata saya dapatkan tidak ada kemerahan, tidak ada udem, tidak ada ekimosis, tidak ada cairan yang keluar dan jaringannya menyatu dengan baik. Tuh, ya biasanya dikompres NaCl. Gitu lukanya supaya biasanya kalau ada ekimosis ada bengkak. Ya, jadi dikompres, ditekan pakai softpacknya yang kenceng. Kan sekarang pakai softpack cuma ditempel. Kalau zaman dulu softpack itu ada talinya, jadi diikat. Jadi dia kenceng nahan gitu, sehingga jahitan nggak kuat, nggak sakit. Ya, kalau sekarang kita anjurkan ibunya pakai celana yang ketat, supaya kan neken kan ke atas kan. Justru dengan neken ke atas dia nggak akan sakit, gitu. Tapi kalau celananya kendor, softpacknya kendor, itu akan sakit justru. Oke? Nah, setelah selesai kita bereskan alatnya, ya. Jadi isi.
kemudian kita pakaikan softtek, kita rapikan kembali ibunya. Ibu harus dilakukan perawatan payudara. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Ibu sehat ya, tensinya 110/80, nadinya 84, suhunya 365, frekuensi napasnya ibu 20 kali. Kemudian ini ibu tidak ada anemis. Kemudian payudara ibu ada pembengkakan. Nanti saya akan membantu ibu melakukan perawatan payudara ya. Ibu bersedia nggak? Oke ya, sebentar nanti saya siapkan dulu alatnya. Kemudian ini tinggi punustri, jahitan ibu bagus. Jadi nanti ibu jangan lupa, jangan takut-takut untuk cebok yang bersih, pakai sabun ya, keringkan, kemudian pakai softtek yang kuat ya. Oke, terima kasih ya Bu. Nanti saya akan siapkan dulu alat untuk perawatan payudaranya.